Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Film. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang rilis pada tahun 2014, yaitu dari sebuah film yang berjudul Bogowie. Pada film kali ini saya akan membawa kalian ke Polandia di tahun 1983, di mana saya akan menceritakan sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata. Seorang dokter gila melakukan praktek transplantasi jantung untuk pertama kalinya di dunia. Semoga alur cerita film kali ini bisa menghibur kalian semua. Baiklah, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai pada tahun 1983 di Warsawa, Polandia, di mana ada seorang pria bernama Religa. Dia adalah dokter yang bekerja di sebuah klinik kesehatan yang khusus menangani penyakit jantung. Di hari itu, dia mendapatkan satu pasien yang terkena serangan jantung. Setelah didiagnosa singkat, Dr. Religa memutuskan untuk mengoperasinya karena jantung si pasien mengalami myocardial infarction. Sebenarnya, dokter lain menyuruh Religa untuk mengobservasinya dulu. Tapi menurut Religa, jika tidak dioperasi maka si pasien tidak akan selamat. Singkat cerita, keesokan paginya, Dr. Religa yang sedang memonitoring keadaan vital si pasien yang dioperasinya tadi malam, dipanggil oleh dokter kepala bernama Profesor Waclaw. Religa ditanyai karena melakukan operasi sendirian tanpa sepengetahuan dirinya. Religa dinilai sudah merusak standar operasional prosedur. Namun Religa membela dirinya, karena profesor waktu itu tak bisa dihubungi dan juga si pasien bisa meninggal jika tidak diberikan tindakan operasi. Karena operasi itu berhasil menyelamatkan pasien, Religa pun dimaafkan dan disuruh untuk beristirahat. Religa hidup dengan seorang istri bernama Anna. Mereka berdua saat ini belum juga dikaruniai seorang anak. Ditambah lagi, Dr. Religa lebih sibuk di klinik daripada di rumahnya sendiri. Pada suatu waktu, Dr. Religa menghadiri konferensi dokter jantung yang dihadiri oleh dokter ahli dari Amerika. Di sana, para dokter muda akan ditugaskan ke luar negeri untuk magang mencari ilmu baru. Di konferensi itu, Dr. Religa dihampiri oleh seorang dokter lain bernama Dr. Jan Mol. Bagi kalangan dokter jantung, Jan Mol adalah dokter yang gila karena pada tahun 1969 dia adalah orang pertama yang melakukan transplantasi jantung, yaitu mengganti jantung pasien dengan jantung dari orang lain. Namun dari operasi itu si pasien meninggal di meja operasi. Pertemuan Jan Mol dan Religa menarik perhatian Profesor Waclaw dan dokter lainnya. Karena Profesor Waclaw tahu, Religa sama gilanya dengan Jan Mol yang suka bereksperimen untuk mencari cara melakukan transplantasi jantung. Di sela-sela acara, Religa berkenalan dengan dua orang dokter lain yang bernama Marian dan Andre. Karena Marian dan Andre melihat Religa berbicara pada Jan Mol, mereka pun lalu membahas tentang prosedur transplantasi yang dilakukan oleh Jan Mol. Karena kegagalan Jan Mol membuat segala hal yang berkaitan dengan transplantasi kemudian dilarang, sampai nanti ditemukan prosedur yang aman. Di waktu yang lain, Religa minum-minum bersama dokter bernama Pasik. Religa ditawarkan untuk menjalankan klinik bersamanya di Warsawa. Pasik mengatakan di klinik itu nanti, Religa bisa melakukan yang dia mau. Namun Religa menolak karena dia tak mau meninggalkan istrinya sendirian. Singkat waktu 2 tahun setelahnya, setelah ditugaskan dari magang di Amerika, Religa kembali bekerja. Di klinik tempat dia bekerja, Religa punya pasien favorit, seorang anak perempuan bernama Ewa yang mengalami kelainan jantung. Ewa adalah pasien yang sedang menunggu jadwal operasinya. Dengan diantar oleh ibunya, Ewa pun dibawa ke meja operasi. Singkatnya, operasi pun dilakukan oleh beberapa dokter, yaitu Dr. Roman dan juga Religa sendiri. Setelah dilakukan pembedahan dan jantung dibuka, ternyata jantung Ewa mengalami pembesaran ventrikelnya. Jika operasi dilakukan, Dr. Roman menganggap jantung Ewa tak akan kuat. Jadi Dr. Roman ingin membatalkan operasinya. Tapi Religa tak mau meninggalkan Ewa begitu saja. Jadi operasi pun tetap dilanjutkan. Kurwa, mamy duże niedotlenienie. Zmniejszamy rzut. Setelah operasi berjalan lancar, jantung kembali bekerja. Tapi setelahnya, jantung Ewa mengalami hipoksia dan perlahan-lahan mulai berhenti berdetak. Dziewczyno, pracuj. Daj więcej tlenu. Daję.
Terjadi perdebatan antara para dokter ini untuk disuntikan adrenalin atau tidak. Religa pun kemudian memberikan CPR, namun itu semua sia-sia. Ewa meninggal dunia di meja operasi. Dokter Religa pun kesal dan pergi tanpa mengabari ibunya Ewa yang lagi menunggu di luar. Karena kematian Ewa, Religa jadi stres dan mabuk di sebuah bar. Ketika pulang, dia pun bilang pada anak istrinya bahwa dia tak bisa terus-terus begini. Dia harus menemukan cara untuk mentransplantasi jantung. Keesokan harinya, Religa menjalani sidang komite etik. Tindakan operasinya kemarin diinvestigasi oleh anggota komite. Mereka menanyakan kenapa tindakan operasi masih dilakukan, padahal sudah diketahui bahwa jantung pasien mengalami pembesaran di ventrikelnya. Jika operasi dibatalkan, kemungkinan pasien masih bisa hidup. Religa pun mengatakan bahwa pasien akan tetap meninggal dunia karena penyakitnya sudah mencapai batas akhir. Pihak komite pun kemudian menerima hasil klarifikasi Dr. Religa. Tapi sebelum pergi dari sana, Religa mengatakan sebenarnya ada sebuah solusi untuk menyelamatkan Ewa, yaitu transplantasi jantung. Di waktu yang lain, Religa menemui Profesor Waklau di klinik dan mengatakan bahwa mereka harus segera membuka program transplantasi jantung. Mendengarkan hal itu, Profesor kemudian mengajak Religa berbicara empat mata. Menurut Religa, mereka sudah punya semua hal yang mendukung. Mereka punya alat-alatnya, sumber daya manusianya, dan juga sudah ada kabar bahwa ada dokter di Inggris menemukan hasil positif terhadap uji cyclosporin, obat yang digunakan untuk operasi transplantasi. Mendengar permintaan Religa, Profesor masih ragu. Bagaimana mungkin memotong jantung yang masih berdetak dari tubuh manusia, kemudian dipindahkan ke tubuh manusia lainnya? Profesor menganggap biaya transplantasi juga mahal, setara dengan biaya 3 operasi lainnya. Religa tetap saja mengatakan kalau hal itu patut dicoba karena mereka bisa menyelamatkan nyawa manusia. Karena Religa tak bisa dinasehatkan, Profesor Waklau pun mengatakan di kliniknya ini, Religa bisa melakukan transplantasi jika dirinya sudah pensiun atau setelah dirinya mati. Religa masih yakin dengan apa yang dia pikirkan. Jadi dia pun memutuskan untuk menghubungi Pasik dan menanyakan perihal klinik yang pernah ditawarkan waktu itu. Karena hal itu dia pun berbicara pada istrinya. Sebenarnya Anna tak setuju karena jika Religa mau mendirikan klinik di Warsawa, itu artinya mereka harus pindah ke sana. Anna tak mau meninggalkan pekerjaannya dan juga anak-anak muridnya. Walau Anna tak setuju, tak ada yang bisa menghentikan Religa. Jadi di hari lain, Religa menyampaikan pengunduran dirinya kepada Profesor Waklau. Tentu saja Profesor mengingatkan bahwa ambisi Religa bisa saja menghabisi karirnya sendiri. Religa pun kemudian ingin membuktikan keraguan Profesor. Untuk itulah dia mengundang Profesor Waklau melakukan operasi pertama di kliniknya nanti. Setelah mengemasi barang-barangnya, Religa pun pergi keluar. Di saat yang sama, ambulan datang membawa pasien yang mendapatkan luka tikaman di jantung. Langsung saja Religa pun mengecek luka itu dan melakukan pertolongan pertama. Dia langsung membedahnya dan menutup luka di jantung dengan jarinya sendiri sebelum akhirnya dibawa ke ruang operasi. Sebenarnya itu di luar SOP, tapi dia tak ada pilihan lain karena jantung si pasien sudah tak berdetak. Ketika menuju mobilnya, Religa didatangi oleh sekelompok orang. Ternyata nyawa yang diselamatkannya tadi adalah anak dari anggota pejabat negara. Dia pun mendapatkan ucapan terima kasih atas perbuatan gilanya itu. Keesokan paginya, Religa bertemu dengan Pasik di sebuah klinik bernama ZFZ. Religa meninjau kesiapan bangunan yang akan menjadi kliniknya nanti. Klinik itu ternyata jauh dari kata siap. Di dalamnya masih dalam tahap pengerjaan. Ditambah lagi, ternyata Pasik belum mendapatkan investor untuk membeli peralatan. Dan saat ini mereka cuma punya ranjang operasi. Mendengarkan hal tersebut, Religa pun jadi marah karena mereka mau membuka klinik bukannya penginapan. Di saat yang sama, Religa ternyata merekrut Dr. Andre, orang yang ditemui di kongres 2 tahun yang lalu. Dr. Andre baru datang dari magang di Inggris. Tanpa menjelaskan permasalahannya, Religa mengatakan bahwa semuanya sudah siap.
Peralatan juga sedang dalam pengiriman dan mereka tinggal menunggu tukang selesai bekerja saja. Sambil menunggu tukang selesai, Religa dan Andre merekrut dokter dan juga perawat yang akan bekerja dengan mereka. Andre juga memanggil Dr. Marian untuk bekerja di klinik Zabze. Bersama-sama, mereka pun siap untuk membangun klinik kardiologi modern yang pernah ada. Namun Religa masih ada PR besar, yaitu dia harus mencari uang untuk membangun kliniknya. Jadi dia pun mendatangi pemilik pabrik yang ada di sana. Namun karena uang yang diperlukan sangat banyak, yaitu $3 juta, pemilik pabrik itu pun mentertawakan Religa. Setelah gagal mendapatkan persetujuan, Religa pun mendatangi calon investor lain. Namun sama saja dia ditolak mentah-mentah. Di lain hari, Religa mendatangi kantor komite partai regional. Sebenarnya Religa tak mau mengemis di sana, tapi dia tak punya pilihan lain. Dia pun bertemu dengan seorang konselor. Permintaan Religa untuk pendanaan klinik Zabze pun disetujui. Namun konselor memberikan syarat bahwa itu semua harus melewati Menteri Kesehatan. Jika disetujui, maka konselor akan mendepositkan dananya pada klinik Zabze. Kemudian kembali ke klinik di mana stafnya sudah menunggu di sana. Religa mengatakan bahwa mereka harus membuka klinik ini dalam waktu 15 hari ke depan. Karena tak punya waktu lagi, Religa pun menyuruh mereka semua untuk membantu tukang bekerja supaya mereka bisa selesai lebih cepat. Setelah berhari-hari bekerja, dengan melibatkan seluruh staf, mereka pun berhasil menyelesaikan klinik tersebut. Pada saat hari yang dijanjikan, Profesor Waklau pun datang memenuhi undangan. Namun tak ada yang menyambutnya. Semua staf tertidur karena keletihan. Bahkan dia membuat kopi untuk dirinya sendiri, sehingga Dr. Religa kaget dengan kehadiran profesor yang datang lebih awal. Melihat kondisi para stafnya, profesor jadi makin ragu kalau Religa bisa melakukan operasi transplantasi. Dia kemudian kembali mengingatkan untuk tidak terburu-buru. Singkat waktu, mereka pun melakukan operasi inaugural pertama di klinik Zabze pada bulan Agustus 1985. Awalnya operasi berjalan lancar, namun tiba-tiba listrik malah padam di tengah-tengah prosedur. Untungnya tak butuh waktu yang lama para staf memperbaikinya. Hal itu tak mengagetkan Profesor Waklau karena dia terbiasa menghadapi kegilaan Dr. Religa. Pada malam hari, mereka pun merayakan klinik mereka yang sudah resmi dibuka. Bahkan sudah berhasil melakukan operasi pertama di sana. Lagi asik berpesta, Dr. Andre memanggil Religa karena dia mendapatkan telepon. Religa kaget karena telepon itu datang dari Menteri Kesehatan dan mereka menginginkan Religa untuk hadir di kantor kementerian. Religa pergi dengan ditemani oleh Pasik. Menteri Kesehatan pun mengatakan alasan mereka dipanggil ke sana karena mereka sudah melakukan operasi padahal izin dari kementerian belum dikeluarkan. Menteri menganggap ini adalah sebuah kesalahan. Mereka pun dikenai sanksi. Klinik mereka harus kosong dalam waktu 2 minggu dan permohonan izin mereka akan ditangguhkan. Religa dan Pasik pun tak bisa melakukan apa-apa. Akibat dari sanksi tersebut, konselor juga tak jadi memberikan uangnya. Jadi Religa pun menyuruh Pasik untuk tidak membocorkan hal ini kepada para staf. Sambil mencari solusi untuk permasalahan ini, Religa tetap menjalankan kliniknya. Hari demi hari berlalu, pasien mulai berdatangan. Religa sebagai dokter senior berpengalaman mendampingi dokter-dokter muda supaya mereka siap menjalankan operasi transplantasi. Andre pun mengabari ini pada dokter lain tentang rencana dokter Religa yang ingin melakukan transplantasi pada pasiennya. Menurutnya mereka belum siap. Beberapa dokter bahkan perawat masih dalam masa pelatihan. Mereka juga belum mendapatkan pendonor dan Inggris masih belum selesai dalam tes cyclosporin. Andre takut malah akan membunuh pasien mereka. Tapi Marian mengatakan tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Religa karena dia direktur di klinik tersebut. Di tempat yang berbeda, Religa ditelepon oleh seorang dokter senior dari komite. Religa diberikan saran untuk menunda operasi transplantasinya karena dokter ini juga tengah melakukan eksperimen transplantasi hati dan ini sudah berjalan 1 tahun percobaan. Jika Religa gagal, maka mungkin dia akan juga mendapatkan lampu merah. Tapi karena Religa bersikeras dan menolak untuk menunda transplantasinya, dokter senior ini pun jadi terpaksa memberikannya restu.
Suatu hari, Religa kembali ke kotanya untuk menemui istrinya. Belum juga 1 jam di rumah, Religa sudah mendapatkan telepon dan disuruh kembali ke kliniknya. Ternyata Marian mendapatkan kabar kalau dia berhasil mendapatkan donor, seorang pasien yang sudah mengalami lumpuh otak. Religa pun kemudian menyuruh timnya untuk bersiap-siap menjemput jantung. Pasik yang mendengar rencana itu mengingatkan Religa bahwa itu tak bisa dilakukan karena mereka belum mendapatkan izin. Tapi Religa tak peduli dan tetap akan melakukannya karena pasien mereka lagi sekarat. Singkatnya, ketika sampai di rumah sakit, dokter jaga mengatakan bahwa Religa tak bisa mengambil jantung pasiennya karena komite menolak hal tersebut. Religa pun mencoba melakukan lobby lewat telepon, tetapi tetap saja hal itu ditolak dan Religa tetap dilarang melakukan operasi transplantasinya. Di saat yang bersamaan, di klinik pasien yang mereka ingin selamatkan juga mengalami gagal jantung dan meninggal bahkan sebelum jantung dari pendonor itu diambil. Singkatnya 2 minggu berlalu, Kementerian Kesehatan mengirimkan orang untuk mengosongkan klinik sesuai arahan dari Pak Menteri. Tapi mereka mendapatkan perlawanan dari perawat dan juga dokter Religa. Karena di klinik itu masih terdapat beberapa pasien yang menunggu operasi. Untungnya Religa berhasil menyuruh mereka pergi, karena kebetulan ada pasien yang lagi sekarat di sana. Di hari yang lain, Religa berhasil mendapatkan dukungan dari anggota DPR yang anaknya pernah Religa selamatkan. Lewat koneksi orang dalam itu, Religa kemudian dijanjikan mendapatkan bantuan. Jadi singkat cerita, klinik mereka tak jadi ditutup. Mereka pun juga berhasil mendapatkan dana. Andre dan Marian pun lega mendengarnya. Karena hal itu, mereka harus mempercepat membuka program transplantasi sehingga mereka tak akan kesulitan mendapatkan pendonor seperti kejadian sebelumnya. Di saat yang sama, mereka kedatangan Dr. Romek yang baru melamar kerja di klinik mereka. Romek ingin bekerja dengan Religa. Karena riwayat pendidikannya bagus, Romek pun diterima di sana. Lagi asik ngobrol, seorang dokter pun masuk dan mengatakan kalau mereka sudah dapatkan calon donor baru, seorang pasien kecelakaan motor yang mengalami mati otak. Mereka pun kemudian bergegas bersiap untuk menuju ke rumah sakit tersebut. Singkatnya, Religa kemudian menyaksikan para dokter mendiagnosa si pasien. Dengan dilakukan beberapa pengecekan, para dokter pun membuat kesimpulan bahwa si pasien benar-benar mengalami mati otak. Jadi Religa pun kemudian disuruh untuk berbicara pada keluarga pasien jika ingin mengambil jantungnya. Berbekal hasil diagnosa, Religa pun kemudian mencoba meminta izin pada keluarga pasien yaitu bapaknya. Ketika mendengarkan permintaan dari Religa, si bapak tak mengizinkannya. Sebagai gantinya, si bapak menyuruh Religa berbicara pada istrinya, karena menurutnya seorang ibulah yang berhak memutuskan. Jadi Religa pun berbicara pada sang ibu mengenai kondisi anaknya yang sudah mati otak. Secara teknis, ketika otak manusia sudah mati maka dia sudah meninggal, walaupun kelihatannya si pasien masih bernapas. Religa pun kemudian meminta persetujuan untuk mengambil jantung anaknya. Religa mengatakan ibu itu adalah ibu pertama di Polandia yang mendapatkan pertanyaan seperti itu. Si ibu awalnya tak percaya jantung anaknya bisa berdetak di tubuh orang lain. Religa juga menjelaskan bahwa jantung anak mereka bisa menyelamatkan nyawa orang lain yang saat ini sedang sekarat. Karena si ibu mau anaknya berguna di saat-saat terakhirnya, dia pun mengizinkannya. Singkat cerita, mereka pun kembali ke klinik. Maria yang bertugas untuk menjelaskan perihal transplantasi ini kepada istri si pasien. Karena transplantasi jantung adalah hal yang baru di tahun itu, istri si pasien mengira suaminya akan menjadi orang yang berbeda setelah mendapatkan jantung orang lain. Tapi Maria dengan sabar menjelaskan bahwa yang diperbaiki adalah organ tubuhnya, bukan perasaan si pasien. Maria juga mengatakan bahwa orang tua si pendonor tak meminta uang sepeser pun. Mereka hanya ingin jantung anaknya menyelamatkan nyawa orang lain. Sementara itu, Religa bertugas berbicara pada pasien. Sebelum dia menjalani operasinya, untungnya si pasien mengerti resiko dari transplantasi itu. Cepat atau lambat, dia pun akan meninggal juga karena penyakitnya. Jika Religa gagal, maka dia pun sudah siap. Transplantasi pertama pun dilakukan pada bulan Oktober tahun 1985. Pertama-tama mereka membedah jantung si pendonor untuk dikeluarkan jantungnya. Setelah mereka siap, jantung pun dibawa ke ruangan sebelah dan akan dimasukkan ke dalam tubuh pasien penerima donor. Jantung pasien pun diangkat keluar. Dalam beberapa menit ke depan, dia akan hidup tanpa jantung di dalam tubuhnya.
Religa kemudian memasukkan jantung dari pendonor. Proses penyambungan semua pembuluh jantung yang baru itu pun memakan waktu selama 52 menit dan kondisi vital masih stabil. Darah pun kembali dialirkan ke jantung. Tak lama setelah itu, jantung pun berdetak dan bekerja. Namun karena irama jantungnya abnormal, Religa terpaksa memberikan kejutan listrik. Hal itu membuat jantung berhenti berdetak. Namun kemudian, jantung berdetak kembali dengan irama yang normal. Operasi pun selesai dan berhasil dilakukan. Ketika beristirahat, Religa mengatakan pada Andre bahwa sepertinya mereka harus memanggil media supaya dunia tahu keberhasilan mereka. Hal itu pun dengan cepat menjadi pemberitaan dan klinik mereka pun diliput oleh jurnalis. Namun masalah pun datang. Setelah 6 hari bertahan, pasien kembali masuk ke masa kritis dan meninggal dunia pada jam 7 malam akibat gagal jantung. Tentu saja Religa tak berhenti sampai di situ. Dia langsung memerintahkan stafnya untuk mencari donor yang baru. Kegagalan Religa ini juga tak luput dari pemberitaan. Bahkan dikatakan, Religa membahayakan nyawa 2 pasien tersebut hanya demi sebuah popularitas. Tapi dia juga mendapatkan dukungan dari Dr. Yanmol, bahwa jika berhenti bergerak, maka dunia kedokteran tak akan pernah mengalami kemajuan. Singkatnya, transplantasi kedua dilakukan di bulan November 1985. Setelah berhasil melakukan operasi, pasien kedua mengalami kemajuan dari pasien pertama. Dia bahkan berhasil siuman setelah menjalani operasi. Namun 30 hari setelahnya, pasien kedua juga meninggal dunia. Lagi-lagi Dr. Religa dipertanyakan, apakah Religa menemukan solusi dari permasalahannya? Atau Religa harus berhenti mencoba-coba pada pasien? Karena 2 kali gagal, Religa kembali murung dan stres. Dia kembali melampiaskannya pada alkohol. Dia bahkan menyerahkan semua operasinya pada Romek, Maria, dan Andre. Di hari yang lain, Maria mengajak Dr. Religa untuk melakukan transplantasi lagi kepada pasiennya. Namun Religa malah mengatakan untuk mengambil istirahat dari program transplantasi dan memilih untuk melakukan operasi jantung yang lain. Tapi Marian menganggap tak ada yang bisa mencoba transplantasi ini selain mereka. Setelah melihat keadaan dan kondisi medis pasien tersebut, ternyata jantung si pasien benar-benar sudah parah. Jadi pada bulan April tahun 1986, Religa memutuskan untuk melakukan transplantasi lagi karena jantung pasien yang sudah rusak parah. Andre menolak untuk melakukan transplantasi karena menganggap keadaan si pasien yang tak siap. Tapi tentu saja Dr. Religa tak setuju karena dia tak mau menyerah menyelamatkan pasien ini. Karena mereka belum punya pendonor, Marian pun memberikan saran untuk melakukan transplantasi xenogenik, yaitu menggunakan jantung dari hewan. Pilihan pun jatuh pada simpanse atau pada babi. Andre kemudian ditugaskan untuk mencari spesimen yang tepat. Namun sayang, babi itu mati dalam perjalanan setelah dilakukan anestesi. Operasi pun juga gagal karena si pasien meninggal dunia di meja operasi. Di hari yang lain, klinik mereka didatangi oleh seorang petugas dari Kementerian Kesehatan untuk diinvestigasi mengenai kematian pasien yang melakukan transplantasi. Dr. Religa langsung mengatakan bahwa kliniknya tak perlu repot-repot dilakukan investigasi karena dia sudah memutuskan untuk menutup program transplantasi jantung. Transplantacyjne w tej klinice. Chwileczkę, doktorze, chwileczkę. Malam itu Religa langsung mendapatkan surat dari Departemen Kesehatan yang isinya perintah untuk berhenti menjadi Tuhan dan berhenti untuk membunuh pasien-pasiennya. Karena surat itu, Religa jadi mabuk-mabukan bahkan mengganggu istirahat para perawat di jam 3 pagi. Karena Dr. Religa sudah semakin kacau dan klinik mereka mendapatkan perhatian dari Departemen Kesehatan, Dr. Andre sampai-sampai mau berhenti bekerja di sana. Miris dengan kondisi bosnya, Dr. Romek kemudian pergi ke rumah Anna untuk mengabari kondisi Dr. Religa saat ini. Romek mengatakan mungkin saat ini Dr. Religa perlu dukungan dari istrinya. Awalnya Romek disuruh pergi, namun untungnya Anna berubah pikiran. Keesokan paginya Anna sampai di klinik dan menunggu suaminya bangun dari mabuknya. Religa kemudian dibawa pulang dan cuti dari kliniknya. Dia mencoba merefreshkan pikiran dari kegagalannya. Suatu hari, Dr. Religa mendapatkan telepon dan diberikan kabar bahwa Dr. Yanmol lagi dirawat di rumah sakit dan ingin bertemu dengannya. Singkatnya, Religa pun menemui Dr. Yanmol yang lagi dirawat di rumah sakit. Yanmol menyayangkan Religa meninggalkan timnya sendirian. Yanmol menginginkan Religa tetap berusaha memecahkan masalahnya. Keberhasilan atau kegagalan bisa jadi cobaan untuk dokter. Karena itu seorang dokter harus punya sifat rendah hati yang besar
untuk menyikapi kegagalan dan keberhasilannya. Sepulang dari menjenguk Jan Mol, bisa dibilang sudah berhasil menghibur Dr. Religa secara psikis. Dia pun mencoba memikirkan masalahnya. Sebelum kembali bertugas, dia pergi mengunjungi ibunya Ewa. Karena pada waktu itu Religa tak mengatakan apa-apa ketika Ewa gagal dioperasi dan meninggal dunia. Religa meminta maaf karena tak berhasil menyelamatkan Ewa. Ibu itu cuma mengatakan semua sudah kehendak Tuhan. Hari itu Dr. Religa kembali ke kliniknya. Dia mengajak Andre, Marian dan para stafnya meeting. Dr. Religa kemudian menuliskan masalah yang selama ini mereka hadapi sekalian dengan solusinya. Ternyata selama ini dosis cyclosporin yang mereka pakai terlalu tinggi. Mereka sadar bahwa Inggris dan Jerman yang jadi pedoman mereka juga melakukan kesalahan yang sama. Mereka pun jadi optimis untuk melakukan operasi selanjutnya. Di bulan Mei tahun 1986, Dr. Religa melakukan operasi transplantasi yang keempat. Operasi ini pun berjalan lancar. Bahkan pasien tersebut bisa hidup normal dan meninggal pada tahun 2017, 30 tahun setelah dia ditransplantasi. Karena keberhasilan Dr. Religa, sampai saat ini sudah dilakukan lebih dari 1000 transplantasi jantung di kliniknya. Dr. Religa berhasil menjadi orang pertama yang melakukan keberhasilan dalam operasi transplantasi jantung atau cangkok jantung pada manusia. Dia sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret tahun 2009. Itu dia sejarah ditemukannya metode operasi transplantasi jantung di dunia. Dan film pun berakhir. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Like jika kalian suka film ini serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih baik lagi dan dapat terus menyajikan konten-konten untuk mengisi waktu luang kalian semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.